buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita masuk ke pekan 12 sesi debat yang kedua ya. Nah, hari ini kita akan mulai dulu berdasarkan case study yang pertama, yaitu kelompok pro, kelompok 4 dan kelompok kontra kelompok 1. Mohon diperhatikan kembali case study dan proposisinya gitu ya. Jadi case pertama adalah menyoroti bagaimana intervensi negara dalam meningkatkan kebijakan fiskal e-commerce yang tujuan utamanya adalah untuk membantu UKM dan pasar tradisional. Tetapi ternyata kebijakan tersebut malah alih-alihnya bekerja sama e-commerce dengan UMKM. Nah, dalam hal ini kalian sebagai pro dan kontra silakan berada di posisinya masing-masing. Kemudian jabarkan dengan data, jangan kembali posisinya, tetap dari awal sampai akhir di posisinya masing-masing. Ingat posisi dan case tadi. Baik, kita mulai dari kelompok pro yaitu kelompok 4. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Mbak Prima atas kesempatannya. Teman-teman, pertama saya akan menyampaikan konteksnya terlebih dahulu. Apa yang kita perdebatkan kali ini biar kita satu pemahaman. Jadi dalam mosi itu, konteksnya itu terjadi lonjakan meroketnya e-commerce. Nah, adanya lonjakan tinggi itu pemerintah melihat harus mengintervensi. Kenapa? Soalnya akan terjadi mekanisme gagal di dalam pasar. Oleh karena itu pemerintah menetapkan tarif pajak pada e-commerce. Salah satu outputnya itu dengan harapan masyarakat itu kembali lagi ke pasar tradisional dan UMKM. Itu konteks yang kita perdebatkan. Jadi ditanyakan itu, intervensinya itu udah tepat atau salah gitu. Nah, dari konteks itu kita harus mendefinisikan terlebih dahulu apa itu pajak, apa itu e-commerce. Pajak itu jangan dianggap sebagai beban, melainkan sebagai investasi. Investasi masyarakat untuk negara, dan negara mentata kelola keuangannya itu didistribusikan untuk pembangunan, kesehatan, pendidikan, untuk kesejahteraan masyarakatnya. Yang kedua, e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce itu tidak jauh berbeda dengan pasar konvensional. Transaksi jual beli antara dua orang atau lebih. Yang dibedakan itu hanya cara atau alatnya, itu aja. Lanjut, dari konteks definisi dan definisinya, kami memberikan stance, menyatakan sikap bahwa kebijakan yang diberikan sama pemerintah itu sudah tepat. Jadi kita setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Lalu stance kami ini bertujuan agar adanya keseimbangan pasar. Dengan berdirinya di sini terjadilah keseimbangan pasar gitu. Tidak ada gagal ataupun distribusi atau enggak yang gagal menggagalkan pasar. Nah, berdasarkan argumen goals itu kami membawa argumen. Yang pertama, Indonesia itu butuh transisi. Masyarakat kita itu masih gaptek, masih minim literasi. Jadi masyarakat kita itu dengan potensi tingginya e-commerce belum siap untuk menghadapi tingginya lonjakan e-commerce tersebut. Oleh karena itu, lonjakan itu perlu dipres sama pemerintah dengan adanya apa? Pajak. Nah, pajak ini juga biar gak adanya monopoli dari pasar e-commerce atau enggak pasar digital. Nah, dengan adanya pajak ini, tentu pasar e-commerce tidak memainkan harga serendah-rendah mungkin. Nah, dengan kita press menghambat lonjakan itu, kita memberi waktu untuk masyarakat untuk mempelajari. Kita ngasih mereka training, kita ngasih mereka pelatihan, kita ngasih mereka sosialisasi tentang penggunaan teknologi agar mereka siap untuk maju ke pasar digital atau enggak e-commerce. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerataan pajak. Pasar konvensional aja dikasih pajak, apalagi pasar e-commerce harus dikasih pajak. Dan ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dasar negara kita, nilai Pancasila, nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan adanya pajak itu tidak melanggar hukum, sudah tepat. Jadi pemerintah mengintervensi itu sudah salah satu kebijakan yang sudah tepat. Yang ketiga, pendapatan negara. Lonjakan e-commerce itu pastinya memberikan potensi pendapatan ekonomi yang baik untuk Indonesia. Oleh karena itu, dengan adanya pajak dari e-commerce, nah pendapatan itu bisa kita distribusikan untuk itu lagi, sosialisasi, pelatihan,
ikal atau enggak sosialisasi training gitu masyarakat kita agar meningkat tuh tingkat pemahamannya mengenai teknologi. Bisa aja dari kelompok kami. Cukup. Silakan duduk. Bersiap kelompok 1 untuk presentatornya. Silakan 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih kelompok menyampaikan kepada keluarga dan teman saudaraku. Jadi izinkan saya untuk memakai prinsip perubahan. Jadi dari review itu, jadi yang pertama dari argumentasi dari awal dari makalah hingga argumentasi pada hari ini. Terima kasih atas penjelasannya sangat banyak. Tapi kami tidak menemukan adanya satupun kesimpulan bahwa intervensi pemerintah dalam pajak ini berhasil ataupun tidak. Bahkan tidak ada kata berhasil dari makalah Anda, dan argumentasi hari ini pun tidak ada kata-kata berhasil. Yang kedua adalah bantahan atas e-commerce menimbulkan monopoli. Pasar offline dan offline ini tidak bersaing, tetapi penjual di dalamnya yang bersaing. Sehingga bagaimana mungkin disebut monopoli? Apakah Anda sendiri tahu apa itu arti monopoli? Terima kasih. Kemudian beda lagi dengan KAI yang mau dijual offline ataupun online. Penyedia jasa kereta api hanyalah KAI, sehingga itu baru dinamakan monopoli. Yang kedua, memberikan masyarakat waktu agar dapat mempersiapkan diri lebih baik di pasar e-commerce. Apakah kalian membaca maksud untuk hari ini? Jelas ditulis bahwa maksudnya adalah apakah intervensi pajak e-commerce dalam rangka konteks itu berhasil membuat masyarakat beralih sekali lagi beralih ke pasar tradisional dan UMKM. Selain itu, dalam argumentasi di makalah kalian, maka tidak ada menyimpulkan kebijakan tersebut itu berhasil sekali lagi. Kemudian, saya menyoroti argumentasi di bagian kegagalan pasar. Kegagalan pasar itu terjadi atas syarat dua hal. Yang pertama, ketika pasar tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, harga yang ditemukan itu terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau. Adanya pasar e-commerce ini membuat harga terjangkau dan membuat banyak pilihan, sehingga bagaimana mungkin ini dikatakan sebagai kegagalan pasar. Sekian dari saya, mungkin ada tambahan dari saudara-saudara saya. 2 menit lagi, kalau mau dimanfaatkan, masih ada. Cukup Mbak, terima kasih. Baik, kita lanjut ke kontraposition, didengarkan kelompok pro juga sehingga rebuttalnya sesuai gitu ya. Slide-nya, slide yang mana? Oke, boleh mulai. Terima kasih atas Mbak Prima atas kesempatannya. Kami sebagai tim kontra mengutip dari jurnal Global Business and Management Research yang dikeluarkan pada tahun 2022, yang di dalamnya itu menjelaskan bagaimana pesatnya pertumbuhan e-commerce itu menjadikan potensi untuk meningkatkan pendapatan pemerintah melalui perpajakan e-commerce tersebut. Tetapi pajak e-commerce itu memiliki tujuan awal yaitu untuk menyetarakan antara bisnis konvensional dengan bisnis e-commerce. Tetapi harus berhati-hati dalam penggunaannya karena dapat menghambat penggunaan ekonomi digital. Selanjutnya itu peraturan-peraturan tentang pengenaan pajak terhadap e-commerce itu sudah berubah terus. Yang pertama itu dari tahun 2013 dari surat Dirjen Pajak yang pada akhirnya mengalami perubahan hingga yang terbaru yaitu mengenai peraturan Kementerian Keuangan itu tahun 2022 tentang penerapan PPN sebesar 11% dan pajak penghasilan itu sesuai dengan transaksi yang ada di e-commerce itu sendiri. Nah, adanya penggunaan pajak ini tentunya menimbulkan masalah baru, yaitu karena dia menggunakan pelaporan secara mandiri, maka banyak sekali pelaku-pelaku usaha itu yang melakukan penghindaran dan juga penggelapan pajak, sehingga ini tentu akan merugikan negara kita sendiri.
Selanjutnya di sisi lain, pengenaan pajak terhadap e-commerce ini juga digunakan sebagai pemerintah, sebagai langkah proteksi terhadap UMKM dan juga untuk mengalihkan masyarakat membeli produk yang tadinya di e-commerce menjadi membeli produk secara melalui pasar tradisional. Dan kami tidak setuju akan hal ini dapat mengalihkan pola pikir masyarakat, karena dari data yang kami dapat dari katadata.co.id itu pada tahun 2018 hingga tahun 2023 justru pengguna e-commerce itu meningkat pesat di angka 31,6 juta menjadi 212,2 juta, dan hal ini tentu dipengaruhi juga oleh pola pikir masyarakat dan juga tingkat kenyamanan mereka yang udah kayak lebih praktis, lebih mudah juga kalau melalui e-commerce. Dan tentunya mereka juga tidak akan semudah itu berubah pikiran, walaupun adanya kenaikan tingkat harga setelah penggunaan pajak, tentu itu tidak menjadi hal yang besar bagi mereka untuk beralih ke pasar tradisional. Selain itu, kedorongan kami juga didasarkan oleh data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022-2023, di mana di situ dijelaskan bahwa tenaga kerja itu justru 8,01% itu ada dari e-commerce, dan juga di dalam e-commerce itu didominasi pelaku usahanya sekitar 77,84% itu dari angkatan SMA ke bawah. Jadi mereka juga melakukan usaha di sana, walaupun ada pajak ya mereka tetap akan melakukan, karena pasar itu lebih cenderung ke e-commerce itu gitu. Jadi tetap laku juga. Dan kami sekali lagi menekankan bahwa dibuatnya pengenaan pajak ini memang betul bisa digunakan sebagai alat untuk menyetarakan bisnis konvensional dengan bisnis e-commerce, tetapi untuk mengalihkan pola pikir masyarakat membeli kembali ke pasar tradisional itu tidak mungkin, karena dari data-data yang sudah disebutkan bahwa hal itu dianggap tidak berhasil dan juga gagal. Sekian dari kelompok saya. Udah. Silakan kelompok pro di rebuttal 3 menit ya. Oke, terima kasih Mbak Prima. Kita bisa lihat di sini bahwa kelompok kontra itu tidak paham konteksnya di mana. Dan di dalam konteks itu, di perdebatan kita fokus pada intervensinya, bukan pada outputnya. Intervensi pemerintah itu sudah tepat atau belum nih? Yang kalian bahas itu hanya fokus pada diharapkan pemerintah agar masyarakat itu kembali ke pasar tradisional. Tapi intervensinya itu udah tepat kan? Yang sudah kami bawakan argumen itu, yang pertama bahwa pemerataan pajak itu sudah berhasil, output yang sudah berhasil. Kedua, pendapatan negara menjadi lebih meningkat, itu sudah berhasil. Lalu yang ketiga yang masih debatable, dan kalian hanya fokus pada ketiga ini, yaitu apakah masyarakat masih kembali ke pasar konvensional atau tidak? Kan itu yang masih debatable antara kita kan. Jadi kalian harus pahami bahwa suatu kebijakan itu nggak mungkin bisa memuaskan segala pihak. Jadi tunjukkan satu pun kebijakan yang bisa memuaskan semua, nggak ada. Emang pada dasarnya kebijakan itu bisa memuaskan sebagian pihak dan bisa enggak. Cuma indikator keberhasilannya itu ketika outputnya lebih dominan berhasil, ya kita bisa katakan kebijakan itu berhasil. Gitu. Yang pertama konteksnya. Nah, kedua, lagi-lagi kalian nggak bawa definisi apa itu e-commerce, apa itu pajak. Kalau secara tidak langsung berarti kalian sepakat dengan pendapat kami bahwa pajak itu ya investasi, tapi di makalah kalian menganggapnya pajak itu sebagai beban. Berarti secara tidak langsung kalian sepakat dengan definisi yang kami buat. Ketiga, stance kalian itu tidak jelas. Yang kalian berdiri di posisi itu untuk apa? Tujuannya apa? Solusinya apa? Dunia Indonesia tanpa pajak kayak gimana yang mau kalian harapkan gitu? Solusi konkretnya nggak ada. Sedangkan kami, posisi kami jelas. Kami memberikan solusi agar masyarakat itu dikasih sosialisasi dulu, pelatihan, training, agar mereka itu paham. Cuman kalau kalian posisi kalian menolak, menganggap kebijakan itu gagal, lalu solusinya apa? Kalian nggak jelaskan itu. Selesai. Saya juga waktunya selesai 3 menit. Kita lanjut ke Q&A ya. Jadi dapat diperdalam di Q&A gitu ya. Ingat sekali lagi, saya ingatkan posisi masing-masing. Saya ingatkan ya, posisi masing-masing. Sudah ada yang lebih jurang. Saya melihatnya gitu ya. Dilihat posisi masing-masing kuatnya dengan data kalian, atau serang kelompok berseberangan dengan yang kalian inginkan gitu.
perdalam lagi, jangan diulang lagi yang sudah dipresentasikan waktu itu di digital, tapi diperdalam gitu. Oke ya. Saya karena konteks waktu, perhatikan baik kelompok pro dan kontra. Saya kasih waktu 1 menit. Bikin 2 pertanyaan yang bombastis mengatakan pihak lawannya. Ya, hanya 2 itu saja. Jadi saya kasih waktu 1 menit. Ya, silakan berkoordinasi. Saya kasih waktu 1 menit, 2 pertanyaan. Nanti akan di pro dulu, 2 baru kontra. 2 pertanyaan silakan. Silakan koordinasi dulu. Lihat proposisinya, dan dibaca lagi case study-nya. Baik, waktunya selesai. 2 pertanyaan diperhatikan, 2 audiens juga diperhatikan. 2 pertanyaan dari kelompok pro, kelompok kontra. Perhatikan kelompok kontra segera dapat menyikapi, jadi tidak perlu bertanya lagi, tadi apa? Perlu diulangi, gitu ya. Jadi jelas. Silakan kelompok pro, 2 pertanyaan. Siapa? Terima kasih Bu Rina. Pertanyaan pertama untuk di kontrak adalah kalian menyatakan bahwa karena ada kenaikan pajak, penjual akan cenderung menaikkan harga produknya. Namun sadarkah kalian tanpa ada kenaikan pajak, para penjual juga bisa seenaknya memainkan harga? Bisa saja penjual menetapkan harga yang sangat rendah sebagai upaya mengungguli pesaing-pesaingnya yang berujung pada persaingan tidak sehat karena pada akhirnya para penjual akan kesulitan untuk mendapatkan pemasukan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini dan solusi konkret apa yang bisa kalian berikan bila hal ini terjadi? Terus tim kontra itu mengabaikan potensi eksploitasi konsumen oleh platform e-commerce besar jika tidak ada regulasi dan pajak yang memadai. Bagaimana tim kontra memastikan pasar e-commerce tetap adil dan tidak didominasi oleh platform besar? Terima kasih. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika tidak ada pajak dan harga tidak ada patokannya, maka persaingan kalau tidak sehat. Bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Dan bagaimana hal seperti itu? Itu juga maka tadi itu satu pertanyaan baru. Tapi itu udah. Iya, saya pikir tadi 2. Itu satu kesatuan. Oke. Dicatat sudah ya, 1 pertanyaan lagi. Jadi untuk pertanyaan
di argumen kalian di makalah kalian menyatakan peta persebaran e-commerce di Indonesia, orang pelaku usaha persebaran itu di mana aja? Kan kalian ini kan menunjukkan mayoritas tuh ada di pulau-pulau Jawa maupun kota-kota besar di Indonesia. Terus kan kita bisa lihat di sini gimana dengan orang-orang yang masih tinggal di pulau-pulau terkecil maupun di timur Indonesia. Apakah kalian akan membiarkan mereka begitu saja atau gimana solusi dari kalian jika kalian ingin tetap setuju bahwa intervensi ini salah? Gitu. Sekian, terima kasih. Oke, silakan langsung dijawab kelompok kontra. Oke, menanggapi pertanyaan pertama, bahwa penjual cenderung menaikkan harga. Tes, apakah sudah cukup terdengar? Baik. Artikulasinya Ya, artikulasi. Penjual cenderung menaikkan harga seenak tidak. Pertama, apakah kalian memahami bahwa dengan adanya intervensi pajak, apakah kalian memahami dengan adanya intervensi pajak, kurva supply akan bergeser dari tengah ke kiri atas sehingga harga otomatis naik. Yang kedua, potensi eksploitasi e-commerce. Apakah kalian membaca UU nomor 8 tahun 99 pasal 3 ayat 3 yang berbunyi konsumen itu dapat memilih secara bebas, dan pasal dan UU ini menunjukkan bahwa konsumen telah dilindungi oleh UU nomor 8 tahun 99 pasal 3 ayat 3. Kemudian ada tambahan dari teman-teman saya. Jadi pertanyaan nomor 1 belum terjawab kan semuanya? Belum tuntas kan? Iya. Atau kalau belum siap jawab pertanyaan yang berikutnya juga nggak apa-apa, sambil yang lain mempersiapkan. Oke, izin menjawab pertanyaan yang kedua yang tadi. Buat yang persebaran kampus itu kan kita masih adanya tuh yang di Pulau Jawa aja mas, belum yang terpencil. Nah, maka dari itu sebenarnya program pelatihan itu tuh harusnya dimanfaatkan aja gitu, bukan membuat pajak yang baru. Jadi kalau misalnya kita bisa fokus ke mengencarkan program pelatihan itu, maka akan merata ke semuanya tanpa harus membuat peraturan pajak yang justru nantinya akan merugikan pemerintah itu sendiri. Dan sebenarnya dijelaskan oleh Claude. Oke, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Gadis ya, terkait dengan pertanyaan dari kelompok pro, dan apakah memang kami tetap stick dengan apa yang kami pertahankan, dan solusinya apa tadi dipertanyakan juga oleh Gadis. Menurut kami, bagi kami itu solusi untuk proteksi UMKM tradisional itu caranya itu bukan hanya sekedar mengembalikan apa yang sudah bertumbuh dengan cukup layak di Indonesia. Kita bisa melihat melalui persebaran tadi yang disampaikan sempat di-mention juga oleh Banyu, ada 8,08% pelaku UMKM yang menjadi bagian tenaga kerja di Indonesia. Jadi ada 100% tenaga kerja di Indonesia, 8,08% itu ada di sektor e-commerce. Dan kami ingin menekankan sekali lagi, solusi itu bukan mengembalikan apa yang sudah bertumbuh, justru melakukan peningkatan seperti yang sudah di-mention oleh rekan saya tadi. Tentu dengan banyak cara ya, mungkin yang bisa jadi kunci di sini adalah sebenarnya udah ada banyak fasilitas bagi UMKM tradisional ini untuk bisa beralih ke e-commerce. Contohnya apa dan dari mana? Dari negara dan pemerintah sektor swasta itu atau e-commerce itu sendiri bisa kita bilang udah memberikan banyak fasilitas sebenarnya. Itu udah nggak jarang lah kita melihat ada banyak dukungan dari mereka, misalnya mengadakan sosialisasi. Contoh yang lebih konkretnya itu apa? Kami ada data, jadi sejak tahun 2021 TikTok atau TikTok Shop ya yang lebih berkaitan dengan ini itu punya program yang namanya #MajuBareng TikTok untuk mendorong digitalisasi UMKM lokal, secara spesifik lokal ya. TikTok ini menghadirkan pelatihan digital untuk ratusan pelaku UMKM di Indonesia. #MajuBareng TikTok kali ini itu didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif guna untuk terus memberdayakan UMKM lokal melalui program edukasi selama hampir
hampir beberapa tahun terakhir ini. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah sekali lagi solusi untuk memproteksi UMKM ini bukan hanya sekedar intervensi pemerintah melalui pajak, tetapi justru memberdayakan dan melakukan pemerataan terhadap apa yang seharusnya dibangun, kurang lebih. Ada tambahan? Ditanggapin selesai, nanti baru langsung ke pertanyaan kontra ya. Oke, saya ingin menanggapi pernyataan yang sudah saudara Gadis sampaikan tadi. Tadi Anda menyatakan bahwa pelatihan untuk UMKM itu diperlukan. Berarti dari sini kami menganggap bahwa kalian itu setuju sama argumentasi kami yang sudah disampaikan oleh rekan saya Mauli tadi. Karena untuk adanya pelatihan untuk UMKM ini perlu adanya dana. Nah, dari mana dana itu? Nah, makanya kami menyatakan dana itu bisa didapatkan dari tarif pajak yang ditetapkan oleh e-commerce itu. Gitu. Oke, cukup pertanyaan komentar. Nanti nggak selesai ya. Ya, nanti direfleksi saja. Silakan, kalau mau membalas, balasnya dengan pertanyaan. Silakan. Diperhatikan bahwa yang dimaksud di case di sini adalah bukan intervensi negara dalam penggunaan e-commerce di UMKM ya, bukan ya. Intervensi negara dalam kebijakan fiskal yang dinaikkan untuk e-commerce dalam rangka memproteksi UMKM dan pasar tradisional ya. Bukan intervensi negara dalam penggunaan e-commerce-nya, itu jangan diperdebatkan. Oke ya. Silakan kontra dan bersiap kelompok pro. Di sini yang pertama itu saya ingin menekankan kembali bahwasannya di dalam kasus kita itu memang benar yang diperdebatkan itu adalah intervensinya. Cuman di hal selanjutnya itu intervensi yang tujuan dari intervensi ini yang utama yang didebatkan itu adalah dengan harapan masyarakat dapat beralih kembali pada pasar tradisional dan UMKM. Bukannya malah kelompok Anda di makalah kelompok Anda tujuan ini mengawang kemana-mana gitu loh. Ya, kelompok kami mengerti bahwasannya aturan pajak ini akan melindungi banyaknya pasar tradisional UMKM. Ya, kami mengerti bahwasannya dengan tarif pajak ini pemerintah juga memperoleh seluruh pendapatan negara. Dan kami juga mengerti bahwasannya kebijakan pajak ini juga bisa merupakan program pelatihan kepada UMKM. Akan tetapi kelompok Anda tidak membahas mengenai kebijakan tarif pajak ini dengan tujuan atau harapan agar masyarakat dapat beralih kepada pasar tradisional dan UMKM seperti yang diminta oleh kasus Mbak Prima yang dilontarkan Mbak Prima. Tentang hal tersebut, apakah kelompok Anda berarti dengan tidak menyatukan tujuan tersebut di dalam makalah Anda, apakah kelompok Anda setuju bahwasannya kebijakan ini atau kebijakan tarif pajak ini itu gagal dalam membuat masyarakat beralih kepada pasar tradisional? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan selanjutnya langsung sambung. Sebelumnya selamat siang kepada teman-teman. Jadi di sini saya ingin bertanya karena ditulis pada makalah kelompok kalian dan saya kutip, sebaliknya jika pemerintah tidak menetapkan kebijakan ini malah akan menimbulkan mekanisme kegagalan pasar yang terus terjadi yang kemudian menimbulkan distorsi pasar, hilangnya pendapatan negara, keterisian regulasi dan melemahnya produk UMKM dalam negeri. Oleh karena itu menerapkan kebijakan pajak terhadap transaksi e-commerce penting untuk dilakukan agar dapat menjaga laju positif pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalian menyebutkan pada paragraf terakhir menutup makalah kalian bahwa jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan ini malah akan menimbulkan kegagalan pasar yang terus terjadi. Pertanyaan saya, apakah kalian mampu menyediakan bukti bahwa sebelum diterapkannya kebijakan ini terjadi kegagalan pasar? Dan selain itu, kegagalan pasar ada suatu istilah yang masif gitu dan susah untuk diartikan. Jadi, apakah kalian bisa menjelaskan para mereka kegagalan pasar yang dimaksud itu? Langsung kelompok pro silakan. Cek. Oke, baik. Menjawab pertanyaan pertama, kita tidak setuju
kalau misalkan dengan adanya pajak ini, dari tadi kan kelompok kalian menyinggung bahwa e-commerce ini angkanya selalu naik tiap tahunnya. Tapi apakah itu menjadi indikator bahwa UMKM lokal kita itu angkanya menurun? Tidak. Jadi mungkin di sini kalian ada aspek yang terlewat. Tingkat penggunaan e-commerce meningkat itu dikarenakan salah satu faktor yang paling berpengaruh, yaitu adalah tingkat pengeluaran untuk konsumsi masyarakat juga ikut meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017 terdapat 1,04 juta, tahun 2021 terdapat 1,26 juta, meningkat sebesar 22% tepatnya. Jadi dengan adanya peningkatan konsumsi masyarakat itu bakal berpengaruh ke e-commerce, tapi ini juga berpengaruh ke tempat-tempat yang lain, salah satunya adalah UKM. Buktinya ada data di Tanah Abang masih ramai. Di bulan terakhir April di Blok B sendiri masih ada 54.000. Di Tanah Abang seluruhnya masih ada 100.000. Di Pasar Senen bulan terakhir meningkat 15% dibandingkan 2022. Jadi kalau misalkan kalian pengen adu-aduan data, silakan, kita siap berani. Setelah mungkin kita bisa berbicara lebih lanjutnya, mungkin ada karena keterbatasan waktu di sini. Jadi menurut kami kelompok dengan adanya pajak ini kita masih bisa memproteksi, seenggaknya walaupun kenaikannya tidak signifikan, tapi di UMKM ini masih terbilang masih cenderung naik. Gitu, terima kasih. Baik. Lanjut. Baik, saya akan menjawab tanya selanjutnya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan nilai A-. A untuk keberanian berbicaranya, minus untuk logika berpikirnya. Kan di situ kita udah menjelaskan bahwa penetapan pajak itu sudah menaratakan pajak pasar tradisional sama pasar digital, e-commerce. Jadi kegagalannya di situ, di mana perataan, keadilannya di mana? Pasar tradisional aja dikasih pajak, tapi pasar e-commerce aja dikasih pajak. Di situ kan terbukti kegagalan pasar. Oleh karena itu pemerintah harus mengintervensi. Indikator keberhasilan kami di situ ada dari data perdagangan melalui sistem elektronik PSNT, dari data pajak pendapatan pajak digital hingga Juli 2023 mencapai 13,83 triliun. Ingat, angka itu triliun itu besar, bisa dialokasikan untuk pembangunan atau enggak sosialisasi atau enggak training pelatihan ke masyarakat yang masih belum paham dengan e-commerce. Mereka masih belum punya logistik untuk masuk ke pasar e-commerce. Sekalipun mereka paham caranya berniaga, bernegosiasi di pasar, tapi kalau mereka nggak punya logistik, ya mereka nggak bisa. Logika tanpa logistik tidak logis. Jadi perlu dipahami dulu penggunaan kameranya, tripodnya, lightingnya, agar mereka paham cara menggunanya dan ajarin mereka cara menggunakan aplikasi e-commerce itu. Jadi setelah mereka paham, jadi masyarakat itu bisa persebaran penggunaan e-commerce bisa secara merata. Sekian, terima kasih. Saya berikan kesempatan buat kelompok kontra untuk mengkonfirmasi saja, menanggapi dan mengkonfirmasi tapi tidak ditanggapi balik. Silakan, ada Mbak Ida? Ya, silakan. Oke, jadi terima kasih atas tanggapannya kelompok pro. Tapi sebenarnya yang kalau saya bingung itu kalian kayaknya nggak mengerti case-nya. Karena di sini dengan harapan masyarakat itu dapat beralih ke pasar tradisional atau UMKM setelah ditetapkan tarif pajak. Tapi kalian tadi ngasih data kalau misalnya oke, di pasar Tanah Abang tetap naik, penjual masih ada. Yang kita tanyakan, ada nggak data omset dari pedagang itu sendiri? Yang kami temukan datanya itu semenjak COVID-19 dan juga penetapan PPKM Mikro itu 60% omset dari pedagang tradisional itu turun. Lalu juga Bank Indonesia juga membuat penyusunan indeks penjualan real berdasarkan hasil survei terhadap 700 responden pedagang retail. Hasilnya itu penurunan IPR atau indeks penjualan real itu menurun 1,9% dibandingkan sebelumnya, sekaligus mencapai level terendah sejak awal tahun ini. Atau contoh konkretnya di Tanah Abang, omset keseluruhan menurun 75%. Jadi yang kita cari itu omsetnya, bukan operasinya. Jadi kalau bisa dagang ya pasti dagang, tapi apakah pendapatan itu tetap stabil atau menurun? Apakah kalian punya data? Terima kasih. Oke,
Oke. Baik. Izin menambahkan. Siapa lagi? Jadi Mbak, jadi kasus pandemi yang tadi diomongin oleh Kansa itu di dalam kasus itu udah diberlakukan tarif pajak yang gitu loh. Jadi dia mengatakan setelah dilakukan penerapan tarif pajak ini pada masa pandemi itu tetap aja membuat tradisional itu sesuai dengan data-data yang disebutkan oleh Kansa. Baik. Kita ke closing statement, silakan. Kalau meyakinkan kita semua bahwa apa yang kita itu layak digunakan. Closing statement ya, bukan ringkasan ya. Silakan. Yuk. Sebagai penutup, kami dari kelompok Pro ingin menegaskan bahwa kami setuju atas intervensi pemerintah untuk menetapkan pajak e-commerce dan tindakan ini merupakan hal yang tepat untuk menjaga keseimbangan pasar antara e-commerce dan UMKM. Pajak sendiri bukanlah sebuah beban, namun dilihat sebagai sebuah kewajiban dan investasi yang nantinya akan kembali ke masyarakat. Bisa dilihat tadi teman-teman kontra juga banyak argumen-argumen yang setuju terhadap argumen kita. Setiap pasar juga pasti ada marketnya masing-masing. Tadi kita sebutin e-commerce ada marketnya, UMKM juga ada marketnya. Tapi apakah kalian nggak menyadari bahwa kayak masih banyak di Indonesia ini masih banyak yang gaptek, masih banyak pasar untuk UMKM kita tuh masih signifikan, masih banyak angkanya. Penetapan pajak juga adalah tindakan yang paling cepat dan tepat bisa dilakukan oleh pemerintah karena pajak ini bisa mengembangkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan data-data yang mereka bawa itu, data-data pas lagi semua pasar global itu sedang menurun. Memang pada data 2019 itu memang pada turun pada COVID-19. Cuma regulasi pajak yang sudah ditetapkan pada tahun 2019 itu dicabut lagi sama Kementerian Keuangan dan ditetapkan lagi di tahun berikutnya. Jadi kalau memang terjadi penurunan itu memang pada faktanya pasar global dan bisa dilihat bagaimana kalau data-data argumen kali ini terupdate dan terbaru yang kita jelaskan tadi argumen bulan terakhir dan data-data itu sudah menunjukkan kalau intervensi pemerintah itu masih bisa masyarakat itu ke pasar tradisional lagi, masih bisa berbelanja di pasar tradisional gitu. Apabila saya ingin izin menambahkan, apabila pemerintah fokus terhadap pengembangan terlebih dahulu, maka dari itu UMKM akan keburu terancam dan mati. Makanya kita harus press dulu perkembangan e-commerce ini. Kita harus berikan waktu dulu untuk masyarakat juga untuk melakukan transisi seperti itu. Oke, closing statement ya. Enggak, bukan rebuttal lagi closing statement. Ya, closing statement. Oke, jadi kami katanya udah kuliah di sini. Jadi setelah melewati diskusi debat tadi, kelompok kami sebagai pihak kontra dan pemerintah untuk melakukan proteksi pasar dengan menerapkan tarif pajak pada setiap transaksi e-commerce ini bukan merupakan langkah yang tepat dan yang tepat karena melihat fakta di lapangan bahwa pertumbuhan UMKM yang bergabung untuk berjualan di e-commerce meningkat karena adanya program memperkuat daya saing UMKM melalui pelatihan digitalisasi di pasaran. Sehingga jika harapan kalian dari tim Pro bahwa tarif pajak ini dapat memproteksi pasar dan masyarakat juga dapat beralih ke UMKM dan pasar tradisional, maka meyakini bahwa pemerintah tidak berhasil dalam proteksi pasar. Kami sebagai tim kontra sependapat bahwa masih banyak bentuk intervensi lain yang dapat membuat UMKM dan pasar tradisional berhasil. Jika harapan kalian dari masyarakat kembali beralih, nyatanya sekarang kita sudah memasuki masa digitalisasi dan revolusi 4.0, sehingga seharusnya pemerintah dapat mengajak masyarakat untuk melek teknologi dan maju belajar untuk memakai platform yang ada dan ada sebagaimananya. Sudah ada banyak e-commerce yang bersaing di pasar. Oleh karena itu kami sepakat bahwa tarif pajak untuk transaksi e-commerce ini bukanlah kebijakan intervensi yang diharapkan oleh pedagang tradisional dan UMKM agar mereka dapat bersaing. Justru hal ini tidak berdampak besar sesuai harapan dan tetap menguntungkan e-commerce dan tidak mempengaruhi keinginan masyarakat untuk kembali beralih. Oke, cukup ya, beri tepuk tangan buat kedua kelompok. Udah selesai, maksudnya ke refleksi.
Ya, silakan perwakilan sekolah, perwakilan kota, dan saya minta satu perwakilan audiens sebelum nanti ke saya. Oke, baik. Saya sekarang ingin saya sampaikan sih. Jadi dalam diskusi ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, ada pendapat bahwa kebijakan publik tersebut tidak akan membuat persiapan dan implementasi tradisional. Refleksi. Oke, lanjut aja. Jadi emang pada dasarnya kelompok kami itu bingung cari data yang mendukung posisi kami. Emang kita cari-cari. Ini soal posisi temanya itu udah jelas-jelas kita kalah gitu. Data untuk masyarakat kembali ke pasar tradisional itu nggak ada. Kita cari-cari sampai kapanpun. Cuma kita ya udahlah, kita pakai landasan hukum. Kita mau main landasan hukum. Udah jadi pas debat ini sekarang ini kita mainnya landasan hukum, serangnya landasan hukum. Terus kalian juga tadi apa sih buat kelompok pro bisa nyerang lagi, kelompok kontra bisa nyerang lagi kalau apa ya, kita tuh menggiring opini kalian tuh ke 3 output, pemerataan pajak sama lain-lain itu. Terus kalian balikin lagi ke apa tuh fokus ini biar masyarakat tuh kembali lagi ya. Itu udah kontra tadi udah mau di jurang tadi. Ya kalau tadi udah mau di jurang ya. Bagus, apa sih buat di kontra? Menambahkan juga, mungkin di debat itu ada yang namanya cherry picking data, tapi mohon maaf banget jangan terlalu obvious banget kalau misalkan kalian mau cherry pick. Kayak misalkan tadi yang COVID 2020 itu kan nggak ada hubungannya sama konteks kita sekarang kan. Oke, refleksi dari kelompok kontra. Nggak ada kaitan aja. Oke, jadi saya akan mengutip perkataan dari Prabowo Subianto. Sorry, jadi sorry banget. Sorry ya, jadi sebenarnya kelompok kami juga bingung kayaknya. Kalian itu sebenarnya setuju bahwa berhasil atau tidak gitu, gak ada dokumentasi, gak ada tulisan berhasil, saya nyari kata berhasil, kata beralih, gak ada gitu kan. Jadi sebenarnya kami yakin udah menang gitu. Jadi gimana ya? Sebenarnya saya ingin menyampaikan gitu satu buah kata-kata gitu. Anjingsan makan kotor, alinsan makan kotor, wanisya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu. Jadi saya menyampaikan permohonan maaf gitu kan, sorry gitu. Terus saya juga menyampaikan bahwa meskipun saya menilai kalian 11/100, semoga persahabatan kita tidak terputus. Kemudian terakhir, akan dulu